ya orang ini tuh udah pernah kerja di tempat gue. Oke. Terus tiba-tiba keluar. Nah, keluar, pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa dia? 200 juta. Jadi kartu kredit yang gak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor? Gue pribadi. Lu kok bisa ada di dia? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, lengkap dengan analisis yang tajam dan sudut pandang yang berbeda. Hari ini kita akan membahas Ruben Onsu yang akhirnya angkat bicara di podcast Deddy Corbuzier setelah berbagai tudingan dan polemik yang beberapa waktu terakhir terus bergulir. Mulai dari dugaan perselingkuhan, persoalan rumah tangga dengan Sarwendah, hingga pengakuan Ruben mengenai mantan karyawan yang diduga menggunakan kartu kreditnya tanpa izin sampai nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Yang menarik, kali ini Ruben tidak hanya memberikan klarifikasi, ia juga mengaku selama ini memilih diam tetapi merasa sudah saatnya berbicara agar publik mengetahui versinya secara langsung. Ia bahkan menegaskan bahwa yang paling ia inginkan saat ini hanyalah bisa bertemu dengan anak-anaknya sesuai aturan yang berlaku. Apakah kemunculan Ruben di podcast ini benar-benar mengubah cara publik memandang kasus yang sedang berlangsung? Atau justru akan memunculkan babak baru dari polemik yang selama ini berkembang? Tonton videonya hingga usai ya, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Itu pertanyaan gua. Di situ memang jumlahnya banyak sekali ya yang kamu minta. Katanya 1 bulan 200 juta ya? Nggak selalu kok. Kadang ada bayar anak sekolah, mungkin nominalnya lebih tinggi gitu. Maksudnya lebih tinggi dari 200 juta? Enggak. 200 juta itu paling banyak deh kok kayaknya. Kalau buat gua doang nih, sendiri. Ya 10 juta mah gua bisa hidup. Sarwendah nggak akan bisa kayak sekarang kalau nggak ada Ruben. Mungkin orang ngeliatnya aku di rumah, tapi kan bisnis berjalan ya. Itu orang yang pintar bukan? Kita nggak usah kemana-mana, bisa kerja dari rumah. Tapi duit istilahnya tetap masuk. Masuk. Udah ada budget anak sendiri ya guys, gitu ya. Jadi jangan campurin please ya kan. Nggak ada, tolong ya guys, budget anak sendiri ya. Kalau aku sendiri, mami aku buat di rumah ya semuanya juga aku beli sendiri guys. Jadi gini, orang ini tuh udah pernah kerja di tempat gue. Oke. Terus tiba-tiba keluar. Nah, keluar, pada saat dia keluar ternyata gue tiba-tiba dapat tagihan BI checking. Oke. BI checking. Iya. Sorry, gue kena BI checking. Iya, gue dapat gue bilang gini, "Hah, BI checking? Kok nggak ada ke gue? Ada ke email katanya." Nah, pemirsa, kita kagak pernah buka email nih. Benar. Kita kagak paham buka email. Iya benar. Iya. Yang buka email pasti karyawan gue nih. Kita jarang buka email. Iya, karena gue nggak ada apa-apa juga. Iya. Jadi gue suruh dia buka email. Terus? Gitu. Iya nih ada tagihan katanya. Kalau nggak ngomong, kan karyawan gue nggak pernah akan buka email kalau nggak gue suruh. Iya benar. Gitu menurut dia. Gue nggak pernah gitu email. Jadi gue kalau buka email mesti di kantor gitu. Oh iya. Dan ternyata dia pakai uang gue udah hampir berapa dia? 200 juta. Jadi kartu kredit yang nggak pernah gue pakai. Ini kartu kredit kantor? Gue pribadi. Lu kok bisa ada di dia? Itu pertanyaan gue. Warga di luar dugaan kan lu semua, tiba-tiba diam-diam tahu-tahu Babang RO udah nongol noh di salah satu podcast ternama Close the Door Om Ded. Shock terapi, keren amat itu ya. Ya Allah. Tapi kalau menurut gue sih ya, dengan dia mengambil untuk memberikan klarifikasi atau memberikan sebuah tanggapan terkait pembicaraan sang nyonya di podcast yang satu lagi, tepat dia ambil jalur podcast Close the Door. Kalau kata gua begitu. Pokoknya mantep dah. Silahkan, selamat menyaksikan, selamat menonton begitu kan ya. Habis dari kemarin gua puyeng banget
ngelihat terkait masalah, ya Allah itu fitnah-fitnahnya sampai bertubi-tubi luar biasa buat Babang RO begitu kan ya. Mulai dari masalah kasus kasur perselingkihin, terus masalah kasus apa itu penyakit 3 huruf, nyampe sekarang lagi dibongkar-bongkar, lagi dibuka-buka lagi. Katanya kalau dulu itu Babang RO ini tuh pernah melakukan pelicihin kepada salah satu kru TV, dikulik-kulik terus sama kelompok siapa? Kelompok kurcaci sebelah ono. Ya Allah, ya Robi. Udah, kita mah ya, nih yang berada di pihak Babang RO, udah kita mah jangan diladenin. Yang terus ngulik-ngulik keburukan, sama aja dia mah sama junjungannya. Kita mah udah kita saksikan aja begitu kan? Ya, Allah tahu, Tuhan tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah begitu. Udah kita liatin aja. Biarin dia, mereka mau ngubek-ngubek lagi kotoran-kotoran zaman dahulu kala atau apalah itulah bagenin. Antepin emang doyannya pada main di kotoran-kotoran kali ya kan? Kita mah udah secara elegan aja di tempat-tempat bersih aja. Bagenin, biarin. Sekarang yang penting mah nih ya, kita fokusnya itu lebih nge-support Babang RO ini tuh untuk tetap semangat dalam memperjuangkan hak asuh anaknya. Udah bye. Ini yang gue tangkep ya. Dan dia tuh seneng karena dia punya waktu sama anak-anaknya. Nah, kurang nyambungnya adalah harusnya jawaban itu kan dijawab apakah itu bagus atau tidak kan. Harusnya kan dijawab ya itu kurang bagus, bla 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 gitu kan. Baru dia jelaskan kalau sebenarnya kenapa dia ngelakuin itu karena dia pengen gini-gini. Nanti kalau kedepannya sih kalau bisa sih jangan gitu lagi lah saya gitu. Maksudnya begitu kan gitu. Kalau sering megang hidung artinya apa teman-teman? Nih megang hidung nih. Hello it's me, gue naikin lo. Penasaran juga gue. Invitation send. Gue megang hidung nih. Gue suka penasaran sama kalimat-kalimat nyinyir orang itu kadang-kadang kayak gimana gitu. Angkat, kagak diangkat. Hello it's me. Ngemeng aja lo. Tim SW kayaknya Bang Densu. Lo atur lah gue sama tim SW, tim Ruben. Gak ngaruh apa-apa sama hidup gue. Bajunya kebalik. Bang, ada 3 point bang. Bang, kalau lu nikah sehat-sehat tiba-tiba kena sakit dari pasangan, gimana perasaan lu bang? Gimana sih maksudnya nih? Ketika sakit dia terus berhubungan punya pasangan sakit, gimana perasaan lu? Ya sedih lah tolol. Gimana sih lu? Ini boleh gak sih gue ngomong-ngomong kotor-kotor dikit kayak dulu ya? Jangan. Gue tuh ditantang sama anak buah gue. Oh, enggak, dari zaman aduh enak kali ini gue maki-maki. Ini lucu ya, menohok gitu. Kalian guys udah nonton podcastnya Denny Sumargo barengan si Sarwenda. Kalau kalian nonton kan pasti ngakak betul. Kenapa? Karena pernyataan si Sarwenda di situ katanya dia nggak pernah ngomong kasar di depan anaknya gitu, ya. Terus nggak pernah berantem di depan anaknya, terus maki-maki di depan anaknya nggak pernah, maki-maki si Ruben nggak pernah. Tapi dibantah sama pengacara si Ruben, langsung disebarkan tuh videonya CCTV ya tentang si Sarwenda tuh ngamuk-ngamuk tuh di rumahnya, ngamuk-ngamukin si Ruben. Aduh kasihan si Ruben. Dan nonton videonya nih kayak gini nih. Nah, kita tonton lagi. Nih, nah. Jadi anak tidak pernah melihat dan mendengar kan gitu. Kena Sarwenda dulu. Kalau ngelihat wajah si Sarwenda itu ya gitu ya kayaknya kalem kali gitu. Tapi aku nggak nyangka, sumpah aku nggak nyangka kalau si Sarwenda itu seperti itu tuh. Astagfirullah. Kok bisa kayak gitu ya? Ya ampun, Sarwenda. Adiknya S masih masa pernikahan, belum bisa. Sertifikat villa diubah menjadi namanya S. Ini gimana ceritanya ini ya? Kok bisa kayak begini ya? Ini perbuatan-perbuatan kayak begini ini bisa diasumsikan bandit ini ya. Jangankan nge-war harta setelah pisah. Sebelum pisah aja mereka sudah nge-war duluan. Aku ini gemes ya. Kalau aku boleh saran ya, mau kupanggilkan auditor itu ya. Biar perincian dan segala macam itu terinci dengan jelas gitu ya. Udah guys, gak bisa aku sudah berkata-kata ya. Heran aku, heran. Kok ada manusia maruk. Ini gue bangun jam 5 ya. Udah lihat Mamang Ruben udah lagi live aja. Semalam jam 12-an ya, gue baru tidur. Itu dia pun masih nge-live guys. Gila ya.
yang bikin gua motivasi, yang bikin gua senang itu pekerja kerasnya itu benar-benar luar biasa. Jadi makanya gue bilang kalau Ruben ini bisa sukses dan kaya itu wajar guys, karena kelihatan dari cara kerjanya itu benar-benar luar biasa ya. Hanya buat 3 buah hatinya teman-teman, dia berjuang ya. Saat ini dia lagi diterpa isu-isu yang benar-benar tuh bikin hatinya itu kalau gue pribadi ya, gue rasanya remuk hati gue. Tapi dia tetap profesional, tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan juga profesional guys ya. Nah inilah yang perlu kita contohi dari Ruben Onsu yang satu ini teman-teman ya. Meskipun badai menerpa, tapi ketika kita selalu berserah, ketika kita selalu mengandalkan Allah, pasti ada jalan dan solusinya. Siapa yang setuju guys? Boleh kalian komen. Yang belum follow boleh di follow dulu biar tiap hari kalian mendapatkan info-info terupdate. Thank you guys, sehat-sehat buat kalian. Halo Endah. Endah. Eta Endah menuju rame dina sosial media. Aya video Endah ukur ngamuk-ngamuk ke AA Uben. Masa Endah nuju pasea teh. Ih, abi menikarek apa horengan Endah gitunya menigalak. Abi jadi atung. Cuma nih kita bergosip dulu tentang apa yang ini ada perempuan satu ini yang nggak paham ya kan, perlu dikasih paham dulu ya, karena memang di latar belakangnya sih memang agak idiot gimana gitu, jadi nggak paham. Bodoh, kalau kita sudah pegang pengacara nih ya, itu fungsinya pengacara itu juru bicara ya, jadi kita itu tidak usah harus ngebacot lagi ya kan, harus pengacara yang ngomong ya kan. Itu kalau kita mampu bayar pengacara, kecuali ini kita nggak mampu bayar pengacara lagi. Iya, itu fungsinya pengacara. Buat apa kau bayar pengacara kalau kau masih yang ngoceh? Bodoh, tolol. Buat apa coba? Nggak masuk di otak kau yang begitu gitu. Harus dijelaskan dengan kekerasan dan urat atau kayak gimana ini? Harus perlu di sekolah dulu ini tentang yang sesimpel ini. Kau pikir pengacara itu ngangong-ngangong saja gitu? Fungsinya pengacara itu ya kan menyampaikan sesuatu yang disuruh sama, misalnya contohnya si Onsu ya. Jadi dia tuh menyampaikan apa keinginan, apa kemauan, apa pendapat. Itu loh, dia yang ngomong, bukan si Onsu lagi ya. Dan gini ya, kenapa si Onsu juga nggak mau datang ke podcast itu? Karena nggak level, harus berkoar-koar kayak junjungan kau yang tidak siap data dan fakta juga bukti, ditanya ngangong-ngangong. Buat apa kesana? Malu-maluin. Iya, malu-maluin. Disuruh ini minta data rekening koran tentang pengeluaran dia yang 20 miliar yang masih dihitung itu. Sampai sekarang belum selesai dihitung itu. Buat apa bodoh? Itu fungsinya pengacara. Iya, karena mereka itu kita bayar dan pekerjaannya itu memang seperti itu. Kalau kau belum paham nih ya, banyak bertanya dulu atau google dulu itu, baru banyak bacot, ya kan? Kayak gitu loh. Sudah bonding rambut itu. Yes guys, gue demen banget deh. 4 jam yang lalu tayangan podcastnya Close the Door, Om Deddy dengan Ruben Onsu, Koko Ruben. Kalian yang belum nonton buruan sekarang nonton karena isinya daging ya. Dan di situ Mamsi baru lihat sedikit, jadi Mamsi mau lanjut nonton lagi. Nanti aku akan bahas besok ya guys. Tapi yang pasti sih aku udah baca komen-komennya, dan di situ bener-bener yang nonton ngerasa Koko Ruben ini orang yang ikhlas, orang yang udah jauh berubah banget deh. Berubah banget keikhlasannya dan juga kesabarannya itu loh yang luar biasa. Makanya aku pengen nonton full karena 1 jam 30 sekian menit gitu ya. So kalian juga harus nonton ya, buruan ya. Oke, nanti kita bahas. See you guys. Ruru dan Dedot kan sealiran, ya udah pastilah kau bela, cie. Doe. Apa nih? Mau nyenggol-nyenggol masalah ini Sarah, iya.
Nyenggol masalah Sarah lo. Jangan ke situ deh, beneran gue bilangin. Selama masih nyari makan dari kita-kita nih ya, ngarepin duit dari kita-kita di sini, mending jangan ke arah sana deh lo. Daripada warung lo sepi, nggak ada yang mau beli, ya. Daripada usaha lo kelar karena lo dianggap sara. Hati-hati lo, itu isu yang sangat super sensitif, bisa menghancurkan dalam sekejap mata. Pikir pakai otak ya. Kalau lu sayang sama junjungan lo, lu jangan sekali-sekali. Atau emang ini rahasia besar itu? Sekalian hancur-hancuran nih. Dapat info katanya besok tanggal 4 Agustus Sarwendah mau live ya. Teman-teman afiliator pemula besok nggak usah live. Udah pasti kesedot ke dia. Kita ikut nonton aja ya sambil baca-baca komen ya. Istirahat live ya. Aku lagi hitung juga kok. Sejauh ini yang kamu hitung berapa? Itu sama papamu ya? Enggak sama pape. Oh, kamu sendiri ini buat lanjutin pembangunan? Benar. Seseorang itu kalau ceritanya berdasarkan kebohongan, saat dia dicecar pertanyaan, dia akan kebingungan menjawab. Kenapa? Karena dia lupa tempo hari itu bohong apa, tempo hari dia ngomong apa. Karena dari awal sudah bohong, maka dia harus terus menutupinya dengan kebohongan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia lupa sendiri tempo hari ngomong apa, tempo hari cerita apa. Saya pernah beberapa kali dipanggil ke podcast, dan setiap podcast itu beda-beda. Ada yang diberi draft daftar pertanyaan, ada yang spontan langsung. Biasanya mereka akan ngomong, ini daftar pertanyaannya gimana, apa pertanyaannya, oke semua. Saya bilang pertanyaan apapun nggak masalah, karena semua cerita saya adalah berdasarkan fakta dan kebenaran. Dan kadang kalau ada podcast yang spontan, mereka akan ngomong, ini nanti pertanyaannya spontan aja, mengalir aja, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa banget, karena semua kejadian itu terekam jelas di otak saya. Nggak perlu ada yang saya hafalkan. Mau dikasih pertanyaan model apapun, mau dibolak-balik, mau dikasih pertanyaan model interogasi, jawabannya akan tetap sama. Karena kejadiannya itu benar-benar nyata. Apa yang saya ceritakan, apa yang saya ungkapkan, semua itu kenyataan, semua itu terjadi dan tidak ada kebohongan. Dan di setiap podcast saya selalu dengan lancar menjawab semua pertanyaan. Karena emang nggak ada kebohongan. Saya menceritakan pengalaman hidup saya. Jadi kalau orang waktu ditanya sudah terus kayak mikir jeda lama, tahu sendiri lah apa artinya. Tahun gue, hampir 2 tahun untuk sesi ini ya. Iya. Gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya ya gue diem aja, banyak kan diem. Pada saat lu misalnya nih kangen anak gitu misalnya. What you do? Kalau kemarin ini gue akhirnya pergi ke panti asuhan. Saking tau nggak? Gitu. Gue sampai nggak mau ada jiwa emosi yang terlalu gimana gitu. Akhirnya gue larinya ke panti asuhan aja. Gitu. Pertama, gue pengen ngajarin diri gue untuk bersyukur. Gitu. Masih bisa berpikir bersyukur? Harus. Karena gue sama Allah masih disuruh hidup. Jadi gue harus lanjutkan itu kan. Kalau enggak nanti gue gak akan temu damai dalam diri gue sendiri. Yang ada isinya kemarahan, emosi. Ini, lu lihat gue yang sekarang udah kayak bukan gue yang dulu. Yang gue kalau dulu ada apa? Wah, hajar bleh, sikat bleh gitu. Sekarang gue kebanyakan banyak gue ramu dulu, banyak gue pikirkan dulu, waktu yang panjang sekali. Menyakitkan, tapi menurut gue ini proses pendewasaan yang Allah mau kasih berubah gue sendiri gitu. Ya, ketika gue sudah menjadi seorang muslim, menurut gue ya gue kan mau ada tiang sanggahnya. Kalau gue nggak turut, gue nggak taat itu, terus mau gimana guanya? Tapi kan ada beberapa hal yang terus akhirnya lu mau tidak mau membalas kan? Iya, menjelaskan kan? Menjelaskan kan? Iya kan? Akhirnya gue menjelaskan dan meluruskan. Itu pun gue melewati beberapa pertimbangan. Nah itu dia makanya. Untuk kan gue melihat bahwa suara Ruben kan untuk menjelaskan aja. Harusnya dia berpikir berapa ribu kali nih untuk menjelaskan. Wah gila, lama banget Mas, lama sampai akhirnya gue mau itu gue melewati proses yang lama gitu. Banyak deh yang gue
yang kalau bilang telat baru sekarang, iya gue telat banget sih gitu. Padahal sebenarnya mau apapun itu ya konfliknya, gue tuh tipe orang yang ya udah. Iya deh, ya. Udah selesai. Nggak ada sakit hati gitu. Gue udah terbiasa sakit, ngeremukin sendiri, jadi udah lepas sendiri aja gitu. Nggak, ini kan macam-macam ya Ben. Sorry ya, again bukan masalah apapun. Ini kan bukan hanya masalah perceraian. Bisnis lah, perceraian lah, dihina-hina orang lah, netizen lah dan sebagainya. Ini kan tiba-tiba ambrak ke lu di satu momen yang bersamaan. Orang kalau nggak kuat gila sih Ben. Gila. Jatuh, ketimpa tangga, kedebuk, disambit, ditendang. Iya. Tapi gue harus kerja. Kerjaan gue menghibur. Jangan saling apa lagi namanya? Jangan saling menghujat, jangan saling menjatuhkan. Terus ada gue lihat orang komen ribut sampai saling ngata-ngatain, bawa anak, anaknya didoain, keluarga, buset deh, gue bilang semoga lu kena karma, buset, gue bilang kemana-mana nih, gue bilang. Ruben memilih podcast yang benar, iya. Ruben memilih podcast yang benar, iya. Bang Densu hikmat turun atas Bang Densu luar biasa, amin. Lagi bahas apa nih kok baru masuk live? Gak tahu juga tadi, balas-balas ini doang. Apalagi namanya? Isi komentar sembari nungguin macet lagi menuju ke klinik kesehatan. Support Bensu insyaallah, amin. Mana supporternya Bensu? Mana supporternya Sarwenda? Kayak pertandingan bola ya. Harusnya sudah saling tahan. Ini rananya sudah kemana-mana. Kok seru nggak waktu datang ke maraton? Seru hari terakhir. Parah kali lah kau ya. Sawe, parah kali lah kau. Sampai tiket Blackpink aja mau kau minta 4, udah dibelikan 3 untuk anak kau, 2 kau 1, mau kau minta pula tambah 1 untuk siapa, ha? Memanglah kau segalanya ya. Sik-sik, sadar diri lah, kau perlu kau diruqyah. Tapi janganlah ya, diruqyah pun kau nggak masuk itu, ya kan? Orang karena kau jinnya kok. Memanglah kau segala sesuatu pun sampai harus si Econg yang belikan. Parah kali lah kau. Memang perempuan itu wajib matre ya kan, itu namanya perempuan pinter ya kan. Tapi kalau segalanya ya kan, segalanya harus si Econg, kau nggak pernah cantik lah kau, nggak pernah cantik kau. Sebelum sama Ubed entah cemana ya, datar semuanya. Malahan kayak orang kena sawan kau, kayak apa aku bilang ya, kayak orang udah diguna-guna, udah nggak ada, udah cemana lah aku bilang ya, kayak ODGJ ya, ODGJ yang belum sembuh tapi lari dari RSJ ya, itulah kau. Sejak sama si Econg kau, ya kan? Bagus kau, berdaging kulit kau yang tadinya tinggal tulang kau, ya kan? Sampai joget pun kau kayak bukan joget, kayak mau jadi hantu, nggak, apa kan? Parah kali lah kau jadi perempuannya. Kau sepala lintah kali kau, ya? Itu lagi yang si CEO itu, kalian kalau mau hujat aku aja, jangan Mamiya, dia udah 2 anak, kasihan. Kalau kasihan kau tinggalkan bujang ya, kalau kasihan kau jangan kau nambah beban hidupnya ya, karena kau nambah beban hidupnya, hidup dia aja membebani si Encong, biar tahu kau.
Udah enak sekurang enak lah kau ya sawe ya. Memanglah kau. Apa nggak sekalian? Hah? Sempak. CEO nggak dibelikan, kau suruh si Cong nanti. Hah? Dari yang kurang gizi kau sampai penuh gizi kau. Dari yang kayak anak kurang makan kau, nggak dikasih makan kau ya kan, tinggal tulang. Sampai goyang pun kau kayak tengkorak, nggak tahu kau. Bersyukur kali kau. Kau pikirlah ke depannya, kau kira CEO kau itu sanggup ngasih 200 juta per bulan? Ah, nggak sanggup, nggak sanggup, nggak sanggup dia. Salon aja tempat yang murah-murah, nggak sanggup dia. Itu pula kau angan-angankan nanti. Ah, nggak salah kau, nggak 200 juta. Takutnya nanti cuman sesanggup-sanggupnya dia 20 juta. Itu pun kadang nanti ditawar-tawarnya, kurangi lah, kok gitu kali lah Kang, kurangi lah. Palingan kayak gitu nanti. Tengoklah, bagus-bagus kau sama Cong ya kan, walaupun kayak gitu. Gue mulai kayak gitu, tapi tindakan dia kayak laki-laki sesungguhnya ya. Beda sama CEO, penampilan aja yang kayak laki-laki sesungguhnya. Padahal belangi, alangkah indahmu. Bang, ayo bang, tembak bang, lubang matahari aku. Apakah ada perselingkuhannya? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka ini ya? Iya, ini ininya nggak bagus nih ya. Apa itu namanya? Internetnya benar-benar nggak bagus. Bentar, mana segi mau lihat ini apa sih yang terjadi sama mereka dalam rumah tangga mereka ya. Maaf ya, di sini ada cewek yang naik kuda. Madam Suki terpaksa tutup ini karena dia lagi telenjong. Telenjong itu maksudnya gini loh. Ini kan kartu Oracle ya, Eropa ya. Jadi karena mereka tuh bebas berekspresi, nggak kayak kita yang apa-apa di blur juga. Dan YouTube-nya juga bisa bakalan kayak menegur Madam Suki nih. Jadi ditutup aja. Lambangnya wanita dan apa ini? Wanita dan horse ya, kuda. Oke. Sebentar ya. Ambil 3 harusnya. Tapi kalau Madam Suki mau ambil 4, 5, 6 terserah ya. Karena Madam Suki yang membaca. Ya. Oke. Di sini ada orang yang selengki memang. Ini. Selengki ya dia ya. Ini kayak ini loh wajahnya. Lihat nih. Kayak pengacaranya si mantan ayah loh. Beneran nih, lihat. Kok bisa pas ya? Oke. Beneran loh. Ini situasi rumah tangga mereka. Dan di sini ada wanita yang Madam Suki tutup karena lagi telenjong. Dan sini laki-laki yang kayaknya dia ini kondisinya itu sakit deh. Ya. Nah, kartu-kartu Madam Suki ini berhubungan terus nantinya. Ya. Kayak yang di kasus Subang tuh. Nyambung terus. Ya, sebenarnya yang di balik cerita juga nyambung terus ya ceritanya ya. Jadi dia ini sakit sih. Sakit itu karena apa sih? Sakit itu karena ini istrinya itu terlalu powerful, terlalu dominan. Ya, istrinya terlalu dominan. Makanya kartu ini muncul pertama kali. Terus yang kedua di sini ada pengacara, di sini ada tsunami. Dan di sini ada laki-laki dan perempuan yang sedang begituan lah ya, bermesraan. Ini pengacaranya. Jadi gini loh, ini belum ngasih tahu apakah ada perselingkuhan, belum ya. Madam Suki mau minta tolong di kartu yang biasanya, yang sering Madam Suki ambil atau sering dipakai. Apakah yang laki-laki ini mantan suaminya ini ada selingkuh? Strength, itu kan sudah dibilang kan, mereka ini ada persaingan batin dan ego nih, cowok dan cewek. Iya, oke. Di
Di sini perempuan lagi kan, Queen of Swords. Jadi perempuannya ini terlalu banyak thinking gitu loh. Thinkingnya mungkin sesuatu yang nanti kalau ini bagaimana. Kalian nggak pernah ngasih pertanyaan sama Madam Suki. Jangan-jangan plot twistnya si mantan istrinya itu masih mencintai mantan suami. Kalian nggak pernah tuh menanyakan sama Madam Suki. Kalian hanya menanyakan apakah mantan suaminya itu masih mencintai istrinya. Jangan diukur secara fisik loh ya. Jangan ya. Kalau secara fisik kan istrinya ini cantik banget kan ya. Perfect lah ya. Makanya dia berusaha mencari laki-laki yang perfect. Ya kan? Padahal manusia perfect itu nggak ada. Sama lah dengan kita juga nggak perfect kok, ya kan? Nah, kalian nggak nanyain. Jangan-jangan plot twistnya si mantan istrinya ini masih sayang sama cowoknya. Karena Madam Suki ngelihat mantan suami maksudnya, ini loh, ada Queen of Swords. Ini kartunya si perempuannya. Apakah ada perselingkuhan cowoknya ini, mantan suaminya? Six of Wands. Kalau dia banyak orang yang suka sama si cowoknya, iya. Tapi dianggapnya itu semuanya teman. Ya, nih. Nah, ini Madam Suki mau ngambil kartu lagi, ya. Gak usah dilarang-larang, karena yang di sini yang membaca Eke, ya. Oke. Sekarang di kartu yang berbeda. Apakah suaminya ini ada selingkuhan atau pernah selingkuh 2 kali, seperti yang dikatakan oleh mantan istrinya. The Carrier lagi. Oke. Oh sorry ya, ini The Strength, ini The Carrier. Oke, ini kartunya sangat membingungkan loh ya. The Carrier. Jangan-jangan menurut Madam Suki ya, akhirnya dua-duanya ini mencari pelarian masing-masing. Dua-duanya. Jadi begitu ya, kalau kita, ini dugaan ya, prediksi. Sepertinya dua-duanya mencari pelampiasan masing-masing. Nah, kalau kalian mendengarkan dengan teliti di bagian video yang di-share oleh mantan istrinya, dia kan bilang begini, suami itu bilang gini, jangan main fisik, jangan main fisik. Ayo kita lihat ya, seandainya itu terjadi sama kita dorong-dorongan nih sama suami kita, ya kita didorong atau kita lagi berantem sama suami kita, tiba-tiba suami kita ngedorong kita ke belakang, kita langsung bilang jangan main fisik, jangan main fisik. Kalian bisa nggak berpikir itu? Kalau kita ngomong sama pasangan kita jangan main fisik, pikiran kita yang normal ini akan berpikir, pernah nggak terjadi fisik? Pernah nggak terjadi kekerasan fisik? Sampai kita ngomong, ini kita ibaratkan kita, sampai kita ngomong jangan main fisik. Berarti kalau kita ngomong kayak gitu, ada nggak kejadian di mana pasangan kita main fisik? Jawab di sini. Seharusnya yang ngomong kayak gitu kan istrinya, mantan istrinya. Kenapa ini mantan suaminya? Kalian harus teliti ya, kalian harus jeli ya. Makanya Madam Suki bilang kalau kalian itu mengidolakan seseorang, jangan buta ya. Nah terus istrinya teriak-teriak, dia bilang gini, kamu nyuruh orang untuk ngikutin saya. Ngikutin. Sekarang aturannya kan, kalau orang yang selingkuh, itu kan kita ikutin, bukan sebaliknya. Di sini ada hal-hal yang diputar balik. Makanya di sini ada The Carrier dan The Strength. Kartunya sama kuatnya. Persaingan batin dan ego. Dua-duanya. Jangan-jangan dua-duanya ini mencari pelampiasan masing-masing. Sehingga mantan suaminya bilang, bukannya lu kali yang di TikTok itu dicurigain orang atau apa gitu. Gua sih diem aja. Oke ya. Sekarang pertanyaannya diganti ya. Apakah mantan istrinya masih mempunyai perasaan sayang
sama mantan suaminya. Kalian harus siap mendengarkan jawabannya. Entah kalian ada di pihaknya pemuja bunda, ya, kalian harus siap. Oke. Agustus 2026. Apakah sebenarnya mantan istrinya ini masih sayang sama mantan suaminya? Tara! Oke, Ten of Swords. The Lovers. Bagaimana? Pemuja bunda? Eda-eda? The Lovers. Jadi gitu ya. Satu kali lagi. Bagaimana? Jadi gini loh, Madam Suki ini kan banyak sekali ya ngobatin orang juga ya, secara spiritual, psikologi juga ya. Jadi antara pikiran alam bawah sadar kita, ini nih pikiran alam bawah sadar, pikiran sadar ini namanya kalau kita ngomong kayak ini secara sadar kan, berarti pikiran sadar. Sama pikiran alam bawah sadar kita itu opposite. Jadi pemuja bunda, kalian harus terima. Ini perpisahan, Ten of Swords. Dia tidak mau bercerai. Tidak mau, karena ini ada Ten of Swords. Kalau saya pribadi, setelah mengikuti isi pembahasan dalam video ini dari awal sampai akhir, saya melihat bahwa salah satu hal yang paling menarik justru bukan sekadar siapa yang berbicara lebih dulu atau siapa yang memilih diam lebih lama. Yang paling menarik adalah bagaimana setiap pihak akhirnya mulai menyampaikan versinya masing-masing di ruang publik. Dan ketika semua pihak mulai berbicara, tentu masyarakat akan membandingkan satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Menurut saya, disinilah kita sebagai penonton harus mulai belajar untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Di media sosial sekarang ini, seringkali seseorang langsung dijadikan pahlawan hanya karena berhasil menyampaikan cerita dengan emosional. Sebaliknya, ada juga orang yang langsung dianggap bersalah hanya karena memilih diam. Padahal kenyataannya belum tentu sesederhana itu. Saya justru melihat podcast Ruben kali ini sebagai sebuah momentum. Selama ini banyak orang bertanya-tanya mengapa Ruben begitu lama memilih diam. Bahkan dalam podcast tersebut, Ruben sendiri mengakui bahwa selama ini ia memang tidak pernah memberikan klarifikasi dan menganggap itu sebagai salah satu kesalahannya. Namun sekarang ia merasa sudah waktunya berbicara. Kalau saya berada di posisi seperti itu, mungkin juga akan menghadapi dilema yang sama. Ketika berbicara terlalu cepat, orang bisa mengatakan sedang mencari pembelaan. Tetapi ketika terlalu lama diam, orang juga akan menganggap semua tuduhan itu benar. Jadi apapun pilihan yang diambil, tetap saja ada konsekuensinya. Hal lain yang menurut saya cukup menarik adalah ketika Ruben menceritakan dugaan penyalahgunaan kartu kredit oleh mantan karyawannya. Ia mengaku baru mengetahui adanya tagihan dalam jumlah yang sangat besar setelah menerima informasi mengenai BI checking. Dan ia mempertanyakan bagaimana kartu kredit pribadinya bisa berada di tangan orang lain. Kalau cerita itu memang sesuai dengan yang ia alami, tentu saja itu menjadi pengalaman yang sangat berat. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun tahun-tahun, tetapi bisa hancur dalam hitungan hari ketika ada dugaan penyalahgunaan oleh orang yang pernah bekerja bersama kita. Namun sekali lagi, saya selalu mengajak teman-teman untuk membedakan antara pengakuan, dugaan, dan putusan hukum. Apa yang disampaikan dalam podcast adalah versi dari narasumber. Publik tentu boleh mendengarkan, tetapi proses pembuktian tetap berada pada mekanisme hukum apabila memang ada sengketa yang diproses. Saya juga menangkap satu hal yang menurut saya cukup menyentuh. Dalam podcast itu, Ruben beberapa kali mengatakan bahwa yang paling ia inginkan saat ini hanyalah waktu bersama anak-anaknya. Bahkan ia menyampaikan bahwa persoalan yang berkembang sudah merembet kemana-mana, sementara fokus utamanya hanyalah ingin bisa bertemu dengan anak-anak sesuai aturan yang berlaku.
Bagi saya, bagian itu justru menjadi bagian yang paling manusiawi dari keseluruhan wawancara. Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah dalam konflik rumah tangga mereka, anak-anak seharusnya tidak menjadi pihak yang paling dirugikan. Saya juga melihat perubahan cara Ruben berbicara dibandingkan beberapa tahun lalu. Dalam podcast itu, ia mengatakan bahwa dahulu dirinya lebih mudah terpancing emosi, sedangkan sekarang ia merasa sedang menjalani proses pendewasaan dan belajar mengendalikan diri. Ia bahkan menghubungkan perubahan itu dengan perjalanan spiritualnya sebagai seorang Muslim. Kalau saya pribadi, perubahan seperti itu patut dihargai. Bukan berarti seseorang langsung dianggap sempurna, tetapi setiap orang memang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana media sosial seringkali membuat konflik semakin membesar. Saya melihat dalam transkrip ini banyak sekali komentar, reaksi, bahkan saling menyerang antar pendukung masing-masing pihak. Padahal kita semua hanyalah penonton yang tidak benar-benar mengetahui seluruh fakta yang terjadi di balik layar. Saya berharap masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi konflik publik seperti ini. Tidak semua potongan video mampu menjelaskan keseluruhan cerita. Tidak semua cuplikan podcast bisa menggambarkan keseluruhan perjalanan sebuah rumah tangga. Justru karena itulah, saya selalu menyarankan agar kita mendengarkan berbagai sudut pandang terlebih dahulu sebelum membentuk opini yang kuat. Jangan hanya menonton potongan-potongan video berdurasi 1 menit, lalu merasa sudah mengetahui semuanya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa ketika sebuah kasus sudah menjadi konsumsi publik, seringkali muncul narasi tambahan yang belum tentu benar. Ada yang menambahkan asumsi, ada yang membumbui cerita, bahkan ada yang membuat kesimpulan sendiri tanpa dasar yang jelas. Hal-hal seperti inilah yang menurut saya harus kita hindari. Itulah komentar saya mengenai video kali ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah setelah mendengar penjelasan Ruben di podcast ini, pandangan kalian berubah? Atau justru kalian masih memiliki pertanyaan yang belum terjawab? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang dari berbagai sisi, tentu dengan tetap menjaga diskusi yang santun dan saling menghormati. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa berikan like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe juga channel Analisis Sengit kalau kalian belum bergabung. Karena di sini kita akan terus membahas berbagai isu yang sedang viral dengan pendekatan yang kritis, mendalam, dan berusaha melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis, jangan mudah terprovokasi, dan selalu cek berbagai sumber sebelum mengambil kesimpulan. Salam Analisis Sengit.